Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku membacakan tentang situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar. Insya Allah ini bisa membantu 90% menjadi nyata. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat ya situasinya maskulin. It's a sword. Now the sword. Kita lihat lagi. The key at the chariot. Oke. Wah, emang dia pengen balik banget sama kamu ya energinya. Tapi pusing, dia stres. Gimana cara untuk bisa komunikasi lagi sama kamu? Poin yang ditakutkan adalah tentang komunikasi dengan sejujurnya gitu. DM di sini aku ngelihatnya lagi mikirin nih, stress, depression, tersiksa sendiri sih sebenarnya. Jadi dia nggak nyaman ya dengan apa yang dia lakukan sebenarnya, dan dia juga ada rasa takut nih ya, takut kembali sama kamu. Pasti yang ditanya tentang kejujurannya dia. Dan aku ngelihatnya memang maskul ini masih keras kepala banget ya. Masih belum mau mengakui kejujurannya dia sendiri atas perselingkuhan yang dia lakukan. Ya masih keras kepala, masih dominan.
Dia coba untuk mencari jalan keluarnya dengan sikap angkuhnya dia, karena dia merasa memiliki jabatan, memiliki kekuatan, ya. Dan di sini ya dia hanya bisa berangan-angan, bisa sukses lagi. Mimpi doang sih. Padahal kenyataannya adalah ini gitu loh. Ya, kenyataannya tentang ketakutan dia kembali dengan kamu, tapi harus bertanggung jawab ya dengan kesalahannya dia di masa lalu atas perselingkuhan atau ketidakjujurannya dia sama kamu ya. Dia hanya ya menghayal ya, bermimpi ingin sukses lagi, memiliki kesempatan untuk menjadi seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi lagi gitu loh. Oke, kita lihat lagi ya. Yeah. The Wheel of Fortune, the Eight of Swords, the Page of Pentacles, and Six of Wands, Four of Cups, the Empress, Six of Pentacles. Okay. On the bottom ada Ten of Cups and ada the Death dan the Justice. DM ngerasa tadinya ya dengan orang barunya ini akan menuai kesuksesan yang luar biasa ya, karena dia mengalami satu tantangan ya berupa kenikmatan dunia, tapi pada akhirnya sejalannya waktu ketakutan itu hadir dalam hidup dia. Salah satunya ketika kalian memutuskan untuk ending dan ada kata pisah, cerai. So dari situ hubungan dia dengan orang baru tuh udah hambar sebenarnya. Udah tidak menyenangkan ya. Menyesal, kecewa. Karena sama kamu udah
sudah ada yang ending. Tuh ya. Karena dia mengkhianati kesuksesan yang dia raih sama kamu. Sekarang dia dihantui ketakutan ya tentang karma. Dan dia tersiksa. Gak nyaman hidup dengan orang barunya. Halo Apil, mamanya kerja dulu ya. Maminya kerja dulu ya, Nang. Apil. Keinginan untuk kembali sama kamu tuh ada ya, feminim. CDM ini. Jadi dia dengan orang baru ini hanya untuk bersenang-senang tadinya. Untuk sampingan aja. Bukan untuk keseriusan. Tapi malah keterusan. Malah keterusan. Sehingga ya kamunya juga bosan untuk menunggu. Kecewa. Sebagian dari maskulin ini ada yang kembali udah, tapi berat untuk mengakui kesalahannya dia, terutama tentang perselingkuhan. Padahal dia menggenggam kekecewaan sendiri dari ya pilihannya dia saat ini. Apalagi dia melihat kamu sudah bisa membuka lembaran baru dengan cara mencintai dirimu sendiri secara spiritual. Ini yang membuat dia ingin menggenggam lagi sih, ya, energinya kamu. Coba kita lihat lagi. Depression dengan tujuan hidupnya dia, terutama tentang jawaban dari karmanya dia, ya, CDM. Four of Pentacles, Ten of Swords, the Seven of Cups, wow, Three of Swords, and the World. Dimulainya pembayaran karma ya, CTM ini. Karena akan ada suatu keadilan, jadi siapapun dia menjalani cinta ini penuh dengan egois. Dan aku ngelihatnya memang akan ada pembayaran karma.
maskulin akan stuck hidupnya, dihantui tentang pembayaran karma dari masa lalu, dan ini membuat dia nggak nyaman, tersiksa sendiri. Ya, tersiksa. Dan aku ngeliatnya memang dia akan dihantui terus. Ini bisa sampai 7 tahun, 7 turunan, ya, tentang pengkhianatan, kekacauan, kesedihan. Ini akan dimulainya pembayaran karma. Jadi ya makanya dia gelisah, stres. Gimana caranya bisa bahagia lagi dengan orang baru, tapi ternyata malah memberikan penyesalan, kekecewaan. Ini membuat dia berpikir, ya mau gak mau dia harus memulai menstabilkan hubungan dia sama kamu lagi nanti. Ya, aku ngeliatnya. Tapi dia juga stres, depression dengan tujuan hidupnya dia. Salah satunya dia takut bayar karma sendiri dan dia nggak bisa. Dia butuh energi kamu. Oke, kita lihat lagi ya. Knight of Pentacles. Ya. Kenapa dia tersiksa, ketakutan, dan tidak nyaman dengan kehidupannya dia? Karena sikap kamu yang selalu menerima apa yang dia kerjakan ataupun yang dia berikan ke kamu. Ini yang membuat dia tersiksa. Karena kamu menerima pembayaran karma, kamu menerima disakitin, kamu menerima dikhianati, ya, kamu menerima tersiksa. Demi apa? Demi menjaga komitmennya sama dia. Tapi dia lambat jalannya. Ya, pada akhirnya kamu memulai kehidupan kamu sendiri, gitu loh. Kita lihat ya, Three of Cups-nya. Dia memang orangnya sukanya senang-senang aja ya. Oh, then the Eight of Swords, Five of Cups, the Queen of Cups. Oke, dia coba untuk move on. Ya makanya dia bersenang-senang dengan siapapun sekarang. Tapi tetap nggak ada kebahagiaan ya. Tetap dia nggak ada kebahagiaan. Dan dia ngerasa stuck hidupnya.
Five of Swords, Six of Wands, the King of Swords. Kemenangan maskulin ini akan sia-sia ya ujungnya. Dia coba untuk terlihat baik-baik aja dari triparty ini. Padahal dia terluka, dia hancur. Tapi dia coba untuk bersikap tenang, ya. Kenapa? Karena pengen terlihat menang. Tapi pada akhirnya ini akan sia-sia karena egonya dia. Kita lihat the Page of Cups-nya. Ya, dia ingin berbagi lagi kestabilan hidup sama kamu. Karena dia ingin mengimbangi karmanya dia. Dan dia butuh energinya kamu. Ya, tadi aku bilang apa? Kenapa dia mau berbagi lagi sama kamu, ingin stabilkan lagi hubungannya? Karena dia nggak bisa bayar karmanya dia sendiri. Dia butuh energi spiritual yang kamu miliki, ketulusannya kamu ini bisa meringankan bebannya dia. Memang itu efek sih. Kalau kita berteman dengan seseorang yang tulus, berteman dengan seseorang yang ikhlas, apalagi dia paham tentang spiritual gitu ya, dan ya ditambah lagi dia rajin ibadahnya ataupun sebagai ahli sedekah lah gitu ya, kerjaannya sedekah mulu misalnya gitu, itu efek guys, beneran efek banget ke kitanya. Dan itu bisa meringankan pembayaran karma buruk kita. Karena ya itu koneksi ya. Koneksi. Dan itu efek. Kalaupun kita misalnya berteman dengan orang yang tidak baik. Misalnya. Ya. Maaf kata gitu. Misalnya dia pelakor lah. Inilah itulah gitu ya. Dan ditambah lagi ya pelakornya itu selalu berbuat buruk lah, ingin menguasai harta seseorang gitu ya, menguasai posisi seseorang dan selalu ingin menjadi orang lain untuk mendapatkan salah satunya pujian ya, pengakuan. Itu akan efek ke kita juga, energinya buruk. Ya, makanya kita harus memiliki basic yaitu tentang spiritual. Dan itu nggak bisa sebentar ya. Mempelajari spiritual itu ya bagusnya dari kecil sampai mati gitu. Ya, dan diteruskan oleh ya anak cucu cicit kita karena itu sebagai tameng gitu. Jadi si maskulin ini ya dia coba untuk menahan pembayaran karmanya dia yang sampai ini bisa sampai 7 tahun 7 turunan. Makanya dia nekat ingin kembali lagi sama kamu ya, karena dia ingin berbagi ya kestabilan hidupnya dia, terutama dalam karma buruk yang dia harus jalani. Dia gak mau sendirian dan dia melihat kamu juga sudah lebih baik dengan kehidupan baru kamu optimis, kamu juga udah berdamai secara
kehidupan kamu ya, walaupun tidaklah kuat gitu ya, tapi dia melihat kamu tuh udah sangat luar biasa pandangannya dia gitu loh. Makanya dengan siapapun dia berhubungan, ini akan sia-sia terus ya, akan sia-sia terus sih. Makanya dia depression nih, pengen kembali ke kamu, pengen memulai lagi kehidupan baru sama kamu, tapi dia juga takut jujur sama kamu. Dia kecewa, bosen dengan orang barunya sebenarnya. Kita lihat itu swordnya dulu ya. 9 of Pentacles, the Knight of Wands, for a sword tuh. Dia nggak nyaman, dia tersiksa, bahkan juga maskulin ada yang sakit sebenarnya, udah sakit parah sih nih kayaknya. Dan yang dia takutkan adalah tentang kesendirian ya. Dia takut hidup sendiri nantinya, apalagi kalau sendirinya itu dalam keadaan sakit, nggak berdaya ya, kalau dibilang bisa aja lumpuh gitu ya, stroke, lumpuh gitu, udah nggak berdaya deh. Dia takut akan kesendirian. Tuh, dia pengen banget kembali sama kamu. Dia kehilangan kekuatannya dia merindukan keceriaannya kamu, merindukan kebaikannya kamu, terutama ya seksinya kamu gitu ya dipandangnya dia. Dan dia juga sebenarnya merindukan energikanya kamu ini, spiritualnya kamu. Kita lihat the Page of Pentacles, kenapa ya? Padahal dia tadinya semangat banget loh, move on dengan orang baru tadinya. Star, Ace of Cups, tuh kan? Tadinya dia merasa menang, sukses, bahagia. Dia merasa dengan orang baru ini ya memberikan banyak keberuntungan tadinya. Dia merasanya seperti itu. Karena kan kamu masih di sampingnya ya, jadi dia nggak nganggep. Nah, ketika kamu memulai membuka kehidupan kamu sendiri dengan kemampuan kamu ya, terutama dengan cara spiritual, kamu fokus pada dirimu ya, feminim. Nah, dia baru ngerasakan tuh ya, merasakan tentang kehilangan, dan dia merasakan lemah ya, kehilangan koneksinya kalian, kehilangan kejantanannya juga, atau kehilangan keberanian dia ya untuk sukses lagi. Kita lihat Four of Cups-nya. Oh kan? Dia kecewa. Dia harus memperbaiki perbuatan dia sendiri
Karena di sini ya kamu tetap berdamai dengan dunia kamu yang gagal ya, feminim. Makanya kamu menerimanya walaupun sudah tersakiti, tersiksa, terkhianati. Kamu tetap berdamai walaupun dunia kamu sudah mengalami banyak kegagalan. Ini yang membuat dia, alhamdulillah, tersiksa sendiri ya. Tuh. Mau kembali juga percuma, kehalang tuh malah. Ya. Mau gak mau dia harus menerima dan ngeblok egonya dia kalau dia mau kembali ke kamu. Dan ini butuh waktu ya prosesnya. Bisa 6 bulan sampai 6 tahun. Oke. Maskulin, dengan siapapun kamu berhubungan dan kamu belum menyelesaikan masalahnya dengan sejujurnya dengan feminim, ini akan selalu sia-sia dan berakhir perceraian. Berakhir dengan penyesalan, kecewa, kekacauan. Karena kebahagiaan kamu itu ada bersama feminim, journey hidup kamu. Di sini kamu juga coba untuk bisa ada rencana juga gitu loh untuk kembali rujuk. Tapi kan kamu masih menggenggam egonya kamu. Ya. Kesuksesannya kamu ini mengalami stagnan dan mau gak mau ya kamu akan mendengar kabar yang tidak menyenangkan, ya bisa masalah keuangan ataupun masalah percintaan. Akan mengalami kehancuran dan itu kamu harus bertaruh menerima kehancuran tersebut. Kamu gak bisa lari lagi, gak bisa kamu controlling lagi. Karena aku ngeliat memang kamu masih berharap sebenarnya kembali kepada kisah lama kamu. Karena masih ada kejujuran yang belum kamu sampaikan. Makanya kamu akan dihantui terus tentang pembayaran karma di masa lalu. Ini menyiksa kamu sih. Karena ya terbukanya portal karma ya. Lingkaran. Roda itu berputar. Jadi berhati-hati aja dalam niat, dalam tindakan, hati-hati. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu.
your soulmate. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance and a wedding. This situation involves a marriage. Trust this situation is a calling for you to have faith. Children, your love life is being affected by children. Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents and reconciliation. Someone from your past is returning effort to your life. Release your ex. The time has come to clear your energy and the separation. Time apart from your partner is on the horizon. Oke. Situasinya si DM ya. Sebenarnya DM ini bermasalah dengan keluarga juga. Jadi kayak efeknya tuh ya kebawa dalam hubungannya dia dengan kamu. Jadi ada persoalan rumah tangga dari orang tuanya, keluarganya, leluhurnya. Ya ada yang tidak baik ya. Tapi dia coba untuk optimis, pengen banget balik lagi ke kamu. Dan selama berpisah, dia kan selama ini nggak percaya ya dengan ketulusannya kamu ya, selama bersama gitu loh. Tapi setelah berpisah, dia baru menyadari gitu loh. Ya kalau ketulusannya kamu inilah yang memberikan hal-hal positif dalam hidupnya dia. Tapi karena egonya dia merasa ya dia yang sukses dari hasil kerjanya dia sendiri ya, karena dia merasa secara fisiknya ya, bukan secara spiritual. Jadi sifat kekanak-kanakannya itu bangkit lagi, yaitu ya kayak orang tuh ya kan gue kerja lah, kalau nggak kerja gue nggak sukses gitu ya. Kalau nggak kerja ya mau dapat duit dari mana, emang doa doang bisa datangkan uang gitu. Jadi menyepelekan tentang doa. Padahal doa itu berat ujiannya dibandingkan dengan fisik. Kalau fisik sakit bisa diobatin secara ya misalnya obat merah, betadin, makan obat gitu ya. Kalau tentang mentality dan tentang spiritual itu nggak mudah. Dan butuh keseriusan, butuh ketekunan, butuh ketulusan, keikhlasan ya. Keikhlasan itu bukan hanya dengan cara berdoa doang, enggak juga. Enggak, tapi menyangkut tentang kesehariannya kita berbuat dengan diri kita, lingkungan kita gitu loh. Apakah kita pelit, kikir, hitungan ya. Itu bisa menjadi penyakit hati juga. Ya. Jadi si DM ini sebenarnya dia optimistik sih selama sama kamu, dan dia pengen balik lagi sama kamu. Salah satunya ya masalah anak ya, nanti ya masalah anak. Dan ya dia pengen kembali karena dia ngerasa banyak hal-hal positif yang dia raih, tapi saat ini memang dia belum bisa ya, karena kalian berpisah. Dan situasinya si DM ini juga ya akan mengalami perpisahan lagi dengan orang barunya ya. Make the effort. Greater love is worth taking the steps you're guided to take, and codependency addiction are affecting your romance life. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Calling your soulmate, your prior affirmation and visualization help bring you together. Kayaknya dia coba untuk pisah dengan orang tua ya. Ada nih si DM sebagian karena ada ikut campur dari keluarga juga permasalahannya ini ya. Dan dia menyadari
kamulah yang memberikan hal-hal positif selama bersama dia dan juga dengan keluarganya gitu ya. Dan ya dia merasa berat melepaskan kamu. Ya layaknya anak kecil, ya berat kehilangan apa yang dia suka gitu, apalagi yang memberikan kenyamanan gitu ya. Jadi memang maskulin ya harus bergantung pada dirinya dia sendiri, terutama dalam mencintai dirinya. Ini yang membuat dia akan menarik cinta sejati kalau dia bisa mencintai dirinya dia sendiri gitu. Ya kalau dia tidak bisa selalu berpindah-pindah pasangan tanpa memperbaiki jiwa dan spiritualnya, ya akan selalu terjadi hal yang sama. Oke? Kekecewaan akan selalu hadir, penyesalan dalam dirinya, dan akan selalu kehilangan tentang masa depan. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And not skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu dan selalulah berbuat baik. Walaupun terkadang kita tidak dihargai, tapi ingat Tuhan memberikan yang terbaik nantinya. Oke? Dadah.